Oke, hai teman obsesif, kembali lagi di podcast obsesif bareng aku Ellen. Nah, about personal branding, sebenarnya kita mulai dari yang dasar dulu nih. Personal branding tuh apa sih menurut Kak Daniel? Bagaimana kita menampilkan diri kita keluar. Hmm, itu ya Branding kan yang paling intinya dasar. betul. Branding kan how to be different kan. Kalau Mm-mm. ngomongin bisnis kan gimana sebuah produk atau jasa bisa beda dari kompetitor. Secara person juga sama, bedanya kamu dari orang lain tuh apa. Kalau dulu nggak gitu penting. Kalau dulu kita bahkan nggak tahu kali ini bosnya perusahaan A tuh apa, bosnya perusahaan B tuh siapa. Dulu mungkin nggak penting, tapi kalau sekarang dengan adanya dunia sosmed jadi penting. Jadi Iya. sekarang di balik bisnis tuh ada siapa? Nah itu namanya personal branding. Jadi itu yang mesti kita pikirkan juga. Bukan cuman kita sebagai pribadi gitu ya, tapi untuk membangun bisnis, apalagi sebagai entrepreneur itu penting banget juga ya di dunia sekarang ya. Betul, betul. Oke. Oke, nah pas mulai personal branding udah tahu kan ya dari dulu kan Kak Daniel juga bidangnya memang branding ya. Nah, apa sih yang Kak Daniel fokuskan terlebih dahulu untuk pengembangan personal branding apalagi sekarang sebagai business owner gitu, yang pasarnya udah ada. Yang pertama-tama itu susah ketika kita bingung mau muncul sebagai apa. Heeh. Susahnya di situ. Jadi di awal-awal tuh kan kayak, industri aku, branding itu kan bisnis to bisnis. Yes. Misalnya contoh aku ngerjain branding-nya Univ A, Univ B, atau perusahaan A, B, C, itu customer nggak tahu gitu loh. Orang aja nggak Mm-mm. tahu bosnya perusahaan A siapa, gimana orang tahu siapa yang ngerjain branding perusahaan A, lebih nggak tahu lagi. Jadi aku dulu nggak perlu personal branding di sosmed, gampangnya gitu. Mm-mm. Personal branding aku adalah ketika aku tampil, ketika aku presentasi. Nah, itu aku personal branding aku gimana. Itu yang pertama gitu ya, ketika kita muncul ke depan, lagi pitching ke perusahaan ABC, wujudnya kita sebagai konsultan branding itu seperti apa. Nah, itu jadi dulu tuh kalau misalnya foto-foto aku yang zaman dulu tuh kayak lebih rapi daripada sekarang gitu, kayak mesti pakai kacamata, rambutnya tuh mesti mesti slick back gitu, mesti Iya, pakai heeh. blazer. Dulu tuh wujud aku tuh begitu gitu. Ya gimana presentasi ngomongin branding kan, branding, Menyesuaikan ya. marketing, consult harus terlihat smart gitu kan, Yes. gitu loh. Aslinya gimana nggak tahu, tapi kan pas presentasi harus terlihat smart gitu kan. Nah itu dulu dulu tuh kayak gitu. Terus ketika transisi jadi ke kopi shop, itu tuh Mhm. aku bingung. Jadi, gue mesti fokusin ngomong apa ya? Gue ngomongin Mmm. branding nggak nyambung, gue ngomongin apa nih, kopi atau K-pop nih? Jadi itu ngomongin kopi kah? Ngomongin K-pop kah? Atau ngomongin soal entrepreneurship kah? Jadi di awal-awal tuh hit hit and miss aja, coba aja dulu gitu loh. Awalnya gue Mhm. ngomongin branding, nobody cares. Terus kayak coba aja dulu kan, yang penting kan ngeposting dulu aja kan, coba dulu gitu. Yes. Terus ngomongin soal bisnis gitu loh. Tapi kayak, ya elah baru satu cabang, mau ngomongin bisnis wisdom dari mana gitu kan, nggak ada. Ya, to be honest, aku aja mesti belajar gitu. Jadi bingung gitu. Habis itu akhirnya ketemu niche-nya yaitu K-pop, Mmm. gitu loh. Ternyata ketika gue ngomongin K-pop lebih bergaung nih, oh sesuai. Nah baru habis itu bukan cuman IG Kopcus, tapi IG saya pun juga ngomongin K-pop jadinya. Personal ya, jadinya ya? Mhm, Mmm. betul. Jadi Bahkan dari penampilan berubah juga nih, kayaknya kaosnya, branding-annya, wow. Jadi udah tahu nih berubah, kayaknya Kak Daniel Hermansyah. betul berubah semua gitu loh. Jadi yang fokusin di awal adalah kita cari niche-nya dulu, itu yang paling penting, gitu Mhm. loh. Cari niche-nya dulu dan habis itu mau muncul sebagai apa. Oke, berarti cari niche, mau muncul sebagai apanya itu yang penting ya? Oke. Betul. Nah, nah kan itu udah A/B testing dulu nih ya, berarti. Dari Betul. yang ngomongin branding, ngomongin bisnis, and then baru ngomongin, oh K-pop nih dapetnya. Ketika tahu kapan strategi personal branding itu berhasil, apakah ketika itu haruskah itu jadi viral atau seperti apa? Kalau dari pengalaman Kak Daniel kemarin. Ketika kita lihat engagement-nya mulai naik waktu itu, kalau aku ya, Hmm. Mm-mm.
engagement-nya mulai naik dan followers-nya pun mulai naik. Bahwa, oh berarti kena nih niche-nya nih, gitu. Karena Oh, dulu mhm. ketika ngomong entrepreneurship bener-bener kayak nggak naik itu kayak cuman 10K doang 10K doang. Ya elah Oh, susah amat, gitu. mulainya yang naik duluan ini Instagram misalnya, medsosnya si bisnisnya dulu apa dirimu sendiri dulu, Kak? Pasti 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 bisnisnya dulu yang naik baru Oke. kita, gitu. Jadi beriringan ya? Pasti orang juga cari tahu ini siapa nih foundernya gitu-gitu ya, kalau sekarang? Heeh, betul betul. Jadi itu Oh, poin ketika aku pikir bahwa, oh personal branding gue berhasil nih, gitu. mhm. Mmm, di situ ya baru ketahuan ya, memang kayaknya sosial media ini jadi peran penting juga ya sekarang ya? Memang udah Lebih nggak bisa gampang. terpisahkan, mhm. Tapi the way we muncul keluar juga, I mean like itu kan yang online ya, yang offline juga. Dulu Mhm tuh waktu itu tuh aku ingat ada senior di bisnis yang waktu itu ketemu sama aku kan gitu. mhm. Terus aku masih dengan wujud aku yang di perusahaan branding, masih Ya, pakai kemeja rapi gitu kan. And then dia bilang kayak, "You are selling a K-pop concept kan, K-pop coffee shop, mhm. tapi wujud kamu tuh seperti banker." Terlalu on slick ya? Kamu kamu you don't look like a K-pop fan, you look like a professional banker gitu loh. Terus that Oh, words really stuck gitu loh kayak, iya juga ya. Gua maksudnya, mmm, iya betul aku harus, terlihat profesional juga gitu kan buat bisnis, buat dari segi B2B-nya. Tapi at the same time aku punya market yang lebih besar yang mesti di-address yaitu K-pop fans. Kenapa aku malah mmm, menyesuaikan diri dengan niche yang kecil. Aku lebih bikin bigger picture-nya dong, bigger audience-nya yes. gimana gitu loh. And that's how I transition gitu loh dari yang terlihat seperti bapak-bapak loh dulu loh. Iya dong, Mmm, karena kalau kita mau presentasi kan mesti terlihat rapi banget ya? profesional kan. Mhm. Heeh, kalau terlihat kemudaan konsultan mana yang dipercaya kalau masih muda gitu kan. Terus Ngomong apa nih ketik orang ya? Heeh, ngomong apa nih orang, wah heeh sekarang heeh, malah bener sekarang bener. malah kelihatan lebih muda daripada yang dulu gitu kan like gitu ceritanya. Oh, oke, menarik banget ya. Ternyata ada orang yang menyadarkan juga ya awalnya ya? Ada. Disadarin dulu, oh ternyata memang kok lu nggak kayak tukang kopi yang jualan, apalagi yang K-pop gitu Iya ya? iya. Doesn't look like a coffee shop, apa ya, you don't look like a coffee expert, doesn't look like a K-pop expert, jadi who are you? Dari bank mana om? Gitu. That's actually ini ya, menarik banget ya. Heeh. Ternyata orang juga bisa ini lah ya bantu kita untuk membuka apa ya istilahnya membuka kita untuk bangun Wawasan. personal branding itu sendiri sih. Mhm, mhm. Betul betul. Oke. Nah, tapi kalau dalam konteks bisnis itu tadi ya yang dirasakan bisnisnya semakin dikenal orang kah ketika personal branding itu udah mulai berjalan ketika Kak Daniel udah nemuin niche-nya gitu? Lebih hidup I would say. Mhm. Jadi di Instagram Kopicusial sendiri juga sekarang banyak sering collab post sama aku. Jadi Oh. dulu tuh sempat ada masa ketika engagement rate-nya kita tuh rendah banget di Kopicusial, whatever we Mhm. post tuh nyampe 1.000 likes aja susah banget gitu loh, kalau sekarang gampang lagi. Nah tapi dulu tuh susah dan dulu story kenapa? Karena customer udah nggak engage gitu loh. Ada Yes. beberapa faktor lah. Nomor satu kan karena corona, of course kalau corona kan orang nggak terlalu jadi belum terlalu ke kopi sale mungkin kan, Mhm, mhm. gitu loh. Jadi engagement-nya orang mulai turun, terus juga postingan kita mulai boring karena isinya cuman repost, repost, repost story aja dari story-nya Oh. customer. We don't create our own storytelling di Mhm. IG-nya kita gitu loh. Feed-nya kita juga mulai boring karena isinya cuman foto-foto, entah foto produk atau foto orang, but still boring lah. Jadi kita rapat sama tim internal, kita mesti bikin apa nih gebrakan baru nih. Ya udah kita bikin yang mmm, lebih hidup aja kalau gitu Instagram-nya. Caranya gimana? Ada beberapa poin sih. Nomor satu waktu itu adalah ngaktifin reels-nya kita, karena dulu kan
Reels itu kan fitur yang masih baru, jadi orang Iya. itu belum belum segitu biasanya bikin reels. Banyak agensi pun juga masih fokus bikinnya postingan foto gitu loh. Padahal foto Mhm. doesn't work anymore di Instagram. Kamu harus bikin reels sekarang mainnya, karena Instagram nge-push kita buat bikin short video. Ngaktifin reels, habis itu jadi akunya juga dimunculin. Jadi waktu itu akunya juga harus lebih sering muncul gitu loh, Oh. Mhm. gitu. Terus kayak lebih banyak, kolaborasi dengan brand lain misalnya kayak gitu. Itu berasa engagement-nya Cuseo naik, jadi sempet kita tuh waktu itu nolin semua postingan di Cuseo. Kalau kita scroll ke bawah gitu Cuseo gitu tuh sempet nol, nggak ada postingan sama sekali, bikin orang penasaran kan. Karena hilang, beberapa media K-pop nyariin dong, yang nyadar gitu kan, "Nih Cuseo dibajak atau apa?" Gitu kan. Iya. Kita bilang, terus kita diemin aja. Kita diemin aja. Untung nggak di-report. Oh, gitu. Terus Mhm. orang penasaran. Habis itu kita posting bahwa, siap-siap muncul brand ambassador baru gitu loh. Terus Wow, pada mhm. kaget dong, "Siapa?" Gitu kan, "Siapa nih?" Gitu, pada rame nebaknya nih. Dan actually itu udah works karena engagement-nya naik. Sekali engagement naik tuh udah naik. Jadi, ya daripada sebelumnya kan udah dead banget nih. Mhm Habis itu mhm. engagement-nya naik meroket, seturun-turunnya nggak bakal dead lagi. Jadi bakal Oh. tengah-tengahnya heeh. Mhm Jadi how mhm to mhm. spike di engagement di awal aja itu yang kita cari kan. Terus ketika muncul BA-nya siapa, mukanya adalah saya sendiri. Terus jadi Padahal itu orang udah berspekulasi ya? iya, udah nyebut nama A, B, C gitu loh. Yes Tapi yes. itu kayaknya pertama kali aku muncul di IG-nya Kopcus deh itu, Oh. gitu loh. Tahun ini kok, jadi kayak, Oh, baru tahun oh ini ternyata? tahun ini, pas lagi Omikron itu. Jadi, tahun ini muncul, jadi orang mulai tahu kan. Nah, dari situ juga aku mulai lebih sering muncul, gitu loh. Di IG-nya Kopcus, Mmm. lebih sering bikin konten reels, seperti itu. Jadi, beneficial banget kok, karena IG Kopcus sekarang jadi lebih hidup, gitu. Oke oke. Memang harus dipancing dengan, hal-hal yang seperti itu ya berarti? Berarti tapi ada kolaborasi juga ya? Seberapa penting sih sebenarnya kolaborasi ini, Kak Daniel? Kolaborasi, buat tukeran awareness, Mhm, gitu. keren keren. Pentingnya buat tukeran awareness, betul. Jadi Berarti banyak mhm, collab juga sama KOL gitu-gitu ya? Apalagi yang, nah memang di dunia K-pop. nah kita lagi ada launching collab menu gitu kan, kayak BA collab menu Mhm dengan grup lokal namanya Inspire. mhm. Kalau misalnya kita kan BA asli kita kan Kim Darling, itu semua orang udah Iya. tahu gitu kan, semua orang udah tahu gitu loh. Jadi audiensnya dia sudah tahu Mmm, Kopi Chuseo. Nah, kita pengen coba audiens yang lain nih gitu loh. Jadi kita coba dengan grup lokal yang audiensnya mungkin beda dengan audiensnya Kim Darling. Makanya kita ajak collab menu kayak gitu, kita bikin launching bareng-bareng. oke. Ke depan juga bakal ada seperti itu lagi. Intinya ya coba aja dulu. Tapi fokusnya ya ke K-pop berarti. Gitu. Mmm, Kayak termasuk kalau ngomongin personal branding tapi buat company gitu ya, kayak Kopi yes. Chuseo kan cafe K-pop, that's why we don't really talk much about coffee-nya, tapi lebih ke K-pop-nya. Lihat kontennya kita itu K-pop semua, Mmm. reels-nya itu K-pop semua. That's how to make the contents engaging, gitu. Nah, oke. Nah, mungkin kalau ngomongin soal K-pop gini-gini ya gimana sih supaya personal brandingnya si bisnis ini sendiri dan bisnis ownernya itu tetap relevan sama kebutuhan pasar saat ini, sama audiensnya, sama customernya. Karena kan Paling untuk gampang mempertahankan susah ya kadang ya. paling gampang adalah stay up to date sih, sekarang lagi Mm-mm. trennya apa, gitu. Jadi meskipun aku nih kayak ngomongin personal branding ya, aku kan Yes. kenal K-pop dari aku SMP, berarti itu tahun Hmm. 2006. Hmm. Aku kenal K-pop 2006, berarti udah 12 udah berapa, 16 tahun? Lama ya. Lebih dari
Lebih dari setengah umur saya adalah K-pop. Astaga, gue belum 30 tapi gue udah kenal K-pop 16 tahun. Oke. Invest banget ya di sana ya berarti. Heeh. Nah, jadi grup yang aku suka dulu itu of course nggak relevan sekarang. Jadi kalau aku Hmm, ngomongin mengenai misalnya, ya nih grup yang dulu bagus gitu loh. Audiens Kopi Chuseo sekarang atau audiens followers aku belum tentu tahu. benar. Nggak relevan gitu loh, nggak bakal engaging. Jadi aku juga akhirnya dipaksa belajar K-pop terbaru tuh seperti apa gitu loh. Mesti belajar gitu loh, K-drama yang terbaru tuh seperti apa. Yang menarik nih, aku tuh dulu nggak ngikutin K-drama, aku cuman Oh, ngikutin K-pop gitu loh. mhm. Dulu dulu aku bukan aliran K-drama karena dulu aku berpendapat bahwa hidup sudah lebih hidup sendiri lebih pusing daripada K-drama sebenarnya. Udah drama sendiri ya? Nah, faktanya pun memang begitu. Iya, iya, iya. Hidup sendiri lebih pusing, ngapain pusing hidup orang gitu kan. Hyunbin ketemu Song Ye Jin di Korea, ya elah ngapain diurusin contoh. Fiksi lagi. Fiksi lagi gitu kan, bisnis proposal gitu kan, ketemu sama Kang Tae-woo gitu. Iya, iya, iya. Tapi tapi nggak bisa bahwa, kalau emang kita pengen jadi ngomongin Hallyu Wave gitu kan, kita nggak bisa pilih misalnya cuman kayak, "Oh kalau gitu Dani Hermansyah cukup ngerti K-pop-nya aja, Korean Hmm. food-nya nggak usah atau Korean dramanya nggak usah." Nggak bisa. Jadi memang harus totalitas ngertiin bidang kamu apa ya kamu mesti nyemplung ke dalam, itu sih yang how to stay relevant. Jadi akhirnya aku jadi mulai nonton kan drakor apa aja yang lagi rame itu loh. Terus grup-grup yang sekarang nih, yang lagi rame apa gitu loh, meskipun beda genre gitu ya. Tapi kita nggak boleh tuh dari mulut kita keluar kayak, "Aduh pusing denger lagunya," gitu. Itu kan berarti menghina Iya. menghina genre sendiri kan, itu kayak gitu kan nggak boleh keluar dari mulut kita gitu Mmm, loh. Wah, mhm, oh mhm. lagunya baru ya. Kita berupaya Walaupun nggak suka mengerti. ya? Mhm, 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 mhm. Heeh heeh. Suka nggak suka masih suka masalahnya. Iya, oke. Nah, jadi itu kan maksudnya nggak mudah lah gitu kan. Makanya orang kan bilang kayak, "Kok mama papa kok demennya lagu-lagu lawas sih?" Karena itu lagu pas mereka muda guys, gitu loh. Itu lagu tahun 80-an ya pas mereka masih muda gitu loh. Mereka mereka Mhm. susah keep up dengan lagu terbaru. Ya sama gue juga, tapi kan kayak ya kita harus berupaya gitu loh. Jadi kayak sekarang ngerti lagu-lagu yang lagi hits tuh apa, kalau misalnya Mhm. nih orang lagi jogetnya langsung tahu gitu loh. Kalau lagi Mmm, pusing-pusing, "Good boy, kandas," langsung tahu. langsung rings a bell ya? Udah tahu duluan Heeh. ya, harus tahu, oke. Jadi Jadi memang ter mhm. terdengar simpel tapi sulit dilakukan, percayalah. Mmm, bener sih, bener. Karena kita harus selalu keep up sama trennya juga gitu ya, walaupun suka nggak suka itu sendiri. Oke. Heeh. Nah, tapi menarik tuh, Kak. Jadi sesuatu yang udah terjun, kita udah totalitas ke sana, jadi suka nggak suka harus suka. Kadang kan orang bisa mikir, ah ini orang fake nih mungkin. Cuman buat personal Mhm. brandingnya sendiri. Gimana sih ngatasin stigma orang-orang kayak gitu? Living the brand, Hmm. bahwa founder itu harus living the brand, bukan cuman gimmick. Nah itu. Karena Hmm. Living the karena kalau brand. living the brand, karena kalau cuman sok-sokan doang gitu ya, maka entar nggak lama juga ketahuan. Oh gitu. Ya kan banyak kan misalnya kayak yang dulu kan yang lagi rame tahun lalu kan misalnya kayak, pengusaha trader sukses gitu kan, Hmm. tapi karena fake branding-nya akhirnya kan ketahuan. Heeh. Nah kalau misalnya dari aku personal branding itu nggak boleh begitu, dan apalagi buat bisnis gitu ya, itu harus Hmm. bener-bener founder-nya itu living the brand. Jadi contoh, misalnya nih, ada kita pengen bikin makanan kesehatan gitu kan, Hmm. catering diet, tapi founder-nya sendiri misalnya nggak pernah fitness lah, atau bahkan Iya. founder-nya misalnya maaf kelebihan berat badan gitu loh, itu nggak nyambung gitu, itu nggak Hmm. Bener-bener. nyambung.
kita lihat beberapa contoh nih ya, tanpa nyebut brand catering sehat yang sukses, itu founder-nya six pack gitu loh. Dan emang dia show, bukan cuma satu, beberapa brand. Beberapa brand, founder-nya yang kayak gitu dan mereka sukses berhasil jualan, founder tuh emang six pack nunjukin bodinya gitu loh. Jadi kayak, eee, I'm showing bahwa aku passionate di bidang Mhm, kesehatan dan produk yang gue jual juga sehat, iya dong. bener bener bener. Jadi that's how ya kalau misalnya fake gitu ya itu kan, ya body nggak bisa di-fake-in itu effort gitu loh ya kan. Effort banget, heeh. Heeh, nggak mungkin nih cuma pengen bikin fake personal branding buat bikin Bener. bisnis, tapi fitness nggak jadi. Fitness sebulan nggak jadi apa-apa, Mmm, gitu. Sama juga di semua bidang lah, di bidang aku juga K-pop gitu kan, kita nggak bisa fake gitu loh. Kita memang makanya aku bilang kita harus genuinely belajar dan belajar untuk suka. Nggak boleh kita bilang bahwa, "Aduh nggak suka nih," gitu loh, itu mmm. nggak bisa. Kita mesti genuinely belajar untuk suka, gitu. Wow, mhm. Menarik sih, bener juga ya. Bener-bener harus living the brand itu sendiri sih. Kalau enggak ya memang orang akan ketahuan ya lama-lama kalau dia memang nggak fake, nggak terlalu maksudnya fake dan nggak terlalu intuit sendiri dengan apa yang dia Mhm, bangun gitu ya. betul, lama-lama ketahuan. Oke. Nah paling mungkin ada nih kalau udah jadi udah apa maksudnya udah bangun personal branding di brandnya sendiri, berarti kan secara langsung Kak Daniel juga udah jadi influencer nih buat brandnya sendiri. Udah jadi BA buat brandnya sendiri. Pasti mungkin ada lah ya komentar-komentar julid netizen ini. Misalnya yang menyerang personal atau usahanya sendiri. Bagaimana sih menghadapi resiko tersebut kalau dari Kak Daniel? Ini contoh kayak yang di foto ini nih, kelihatan nggak? Ya, Sorina. Nah, Yes. ini ini lagi viral banget di TikTok Ya, anjing, kayak udah jutaan views-nya your gila. ya ya, your video ya. Heeh. Jadi, eee, ketika aku posting ini, mostly kan komentarnya seru-seru kan, Mhm. tapi nggak bohong ya bahwa negatif komen tuh lebih lebih nempel daripada positif komen. Dari antara ratusan komen, aku ingat komen yang bilang bahwa caper. Padahal kan sebenarnya satu Mmm. dari 300 komen, ngapain gue pikirin gitu Iya kan. iya iya. Tapi itu yang keingetan, yang lain malah lupa gitu loh. Nggak tahu human nature tuh emang lebih gampang inget yang negatif daripada yang positif. Jadi 1 banding 300 ya misalnya. Bener-bener tapi, iya, mhm. aku juga pernah waktu itu lagi ngomongin K-pop di Instagram, Mhm. salah ngomong, jadi kesannya kayak ngerendahin sebuah grup gitu loh, kayak gitu. Oh. Padahal kan nggak ada maksud begitu, wong gua aja ngefans sama grup itu gitu loh. Tapi terkesannya gue salah ngomong itu terjadi 2 kali, ketika terjadi seperti itu dari netizen gitu ya, itu tuh rasanya kayak langsung nyes gitu loh, kayak, "Aduh mati salah ngomong." Ya udah minta maaf aja deh, "Sorry ya salah ngomong, nggak maksud begitu kok, tapi terima kasih input-nya." Udah, tapi ya malam itu bete, tapi jangan kebawa-bawa aja beberapa hari. Mmm. Jangan ya jadi biasalah kayak begitu, apalagi influencer-influencer lain gitu kan yang followers lebih banyak, pasti lebih sering dicap salah ngomong Ya. padahal nggak ada maksud. Jadi ya, kuatkan hatimu Nak, kalau mau nah itu the cost of popularity I guess, Mhm. bahwa udah, ya samalah jadi artis juga pasti lebih banyak komentar julid kan, kita influencer doang aja udah banyak yang julidin, gimana yang artis gitu loh. Ya it's okay, kuatkan hati kita saja, nggak masalah kok. Oke. Termasuk nih kalau ngomongin foto yang ini ya, ini kan kalau kalau aku ngomongin tadi soal yang ngomongin tadi kan gimana supaya nggak fake gitu kan. Ini Ya. contoh ya, kenapa aku begini, itu karena dia pernah begini di Running Man. Waktu itu di variety show namanya Running Man, ini aktris Ah. bisnis proposal ini, si Solkina ini, pernah jungkir balik dengan pose yang serupa, gitu loh. Bahwa dia ini aktris bisnis proposal terlihat sangat anggun gitu ya tuh, tapi di aslinya tuh gesrek seru banget gitu loh aslinya. Aslinya tuh sangat-sangat cacat gitu lah. Iya iya.
waktu di Running Man pun dia orang-orang lagi di setel lagu biasa, dia joget, dikira joget apa, break dance dong freestyle kayak begini gitu loh. Makanya ketika lagi akhirnya kemarin ketemu di Jakarta lagi fan meet, aku pancing pose begitu. Daripada pose cuma halo-halo doang itu kayak peace sign gitu kan, Udah salam biasa ya. kebahagiaan ya. Udah biasa gitu loh. Coba kita hibur dia sedikit dengan pose dia sendiri. Iya, heeh. Terus terpancing kan ikutan. Iya Iya iya. iya, maksudnya heeh. Iya karena beneran ngikutin kan, beneran ngikutin Mhm, Hallyu Korea seperti apa ya aku ngerti bahwa dia begitu. Kalau enggak kan nggak bisa. Makanya bener. kalau emang kita personal branding itu, lebih baik kita genuine gitu loh, bener-bener kita suka dan into it. Jadi bukan cuma sok-sokan. Nah, itu, menarik menarik. Benar-benar intuin dan, genuine lah ya, memang, Betul. untuk membangun itu sendiri. Oke, nah ngomongin ngomongin platform. Nah, platform yang tepat untuk kita pilih, "Oh, kalau aku misalnya personal branding-nya baiknya di TikTok deh, atau di Instagram deh." Mana sih yang gimana sih caranya untuk memilih platform yang tepat untuk personal Nggak branding bisa, kita sendiri? Nggak bisa? Gimana tuh? coba dulu aja. Nggak bisa, coba dulu Mhm, aja. Jadi, sekarang memang sih tergantung audiens kita ya, kalau misalnya audiensnya kita itu adalah bisnis gitu kan, kita startup, mau cari funding dari venture capital, itu udah pasti LinkedIn wajib. mhm. LinkedIn kita mesti rapi gitu kan, semuanya experience-nya jelas, summary-nya bagus, dan mungkin sering-sering nge-post juga soal startup-nya kita, gitu loh. Itu kalau kita sebagai startup. Nah, kalau misalnya personal branding-nya adalah seperti aku gitu kan, waktu dulu aku nyoba di Instagram, habis itu aku coba di TikTok juga coba aja dulu gitu loh. Dan ternyata waktu itu lebih viral duluan di TikTok daripada di Instagram. Jadi sebelum video ini juga ada video lain yang sempat viral juga gitu loh, 500.000 yang lihat. Jadi kayak coba dulu aja, kita kadang nggak bisa milih, aku maunya ramenya di sini doang, ya nggak bisa. Kecuali kita udah level Atta Halilintar gitu, viral di A, tahu-tahu nyemplung di platform B, ya pasti rame juga. Ke Kita kan mana-mana. bukan. Mhm, Heeh, kan kita nggak replicate gitu. Kita mhm mesti mhm. bikin coba dulu. Jadi, intinya coba dulu aja karena kita belum tahu sukses di mana. Oke. Jadi memang ya tergantung bidangnya juga, kemudian coba dulu aja ya. Memang belum tentu, kata orang kayak misalnya jadi HR consultant, kalau di LinkedIn belum tentu dia, naik juga ya, siapa tahu bisa lewat TikTok, Instagram, dan lain-lain juga ya, berarti. Betul, betul. Oke. Nah, tadi udah menarik banget nih ngobrol sama Kak Daniel. Mungkin one last question, ada pesan nggak yang pengen disampaikan untuk teman-teman obsesif nih yang ngedengerin, yang mungkin mungkin baru lulus, pengen berencana buka bisnis atau jadi karyawan pun kerja sama orang untuk membangun personal branding mereka supaya karirnya lebih baik seperti apa sih? Kalau prinsip aku ya bukan cuma personal branding ya, tapi aku selalu bilang adalah 110%. Jadi kerjakan apapun 110%, jangan setengah-setengah, karena ketika kita setengah-setengah hasilnya pun nggak bakal maksimal. Termasuk kalau teman-teman di sini ada yang kerja kantoran gitu kan, itu bukan company gua, ya betul, tapi kerjakanlah 110% gitu loh. Teman-teman yang kuliah mungkin yang dengar gitu kan, "Aku nggak suka jurusan aku." Ya udah nyemplung, kelarin. Jadi kelarinlah dengan baik gitu loh. Itu menurut aku mentalitas seperti itu yang bikin kita jadi tough. Karena di sosmed atau personal branding gitu, ketika kita bikin sesuatu terus nggak berhasil, viral gitu kan, terus kita stop gitu. Ya nggak bakal jadi apa-apa. Kita mesti terus ngepost gitu kan. Mungkin kalau teman-teman tahu misalnya YouTuber-YouTuber yang terkenal tuh nggak satu post terkenal, mereka coba bertahun-tahun sampai rame gitu kan. Jadi ada upayanya, kegigihan, itu yang penting. Nah, itu pesan aku dari teman-teman itu sih, kalau misalnya mau gitu ya personal branding itu, ya tadi satu harus dari hati. Jadi jangan nyemplung ke sesuatu yang teman-teman nggak tahu buat apa. Nyemplungnya ke teman-teman ke sesuatu yang teman-teman bisa sukain gitu kan, teman-teman bisa pahamin, jadi teman-teman bisa living the brand. Dan tadi terakhir,
konsisten. Gitu. Oke, wow, oke. Berarti living the brand ya, poin utamanya memang baru kita memang Mhm. bisa konsisten, kemudian ngerjainnya dari hati. Mungkin memang harus dari hal yang kita sukai juga gitu ya. Betul, betul betul. Oke, thank you very much Kak Daniel. Obrolan yang menarik banget ngomongin soal personal branding yang mungkin kalau di luar sana ngomongin personal branding dari sisi HR doang, nih dari seorang business owner dan juga branding consultant ya dulu. Ah, Oke, sukses terus Kak Daniel. Thank you buat udah hadir di Obsesif hari ini ya. Boleh nambahin lagi nggak? Boleh, silakan. Ini aku habis kurusan 18 kilo loh. Wow, ya? Dalam Iya, waktu 6 iya, bulan. iya. Hmm. How? Gimana caranya? Because I don't want to be a K-pop daddy. Uh, Karena dulu tuh kemarin kan udah berat aku tuh sampai 83, udah kayak om-om oh, gila, heeh, heeh. Iya, di usia gitu yang kan. masih muda ya. Mm-mm. Iya, iya, karena nggak jaga makan gitu loh, Hmm. nggak jaga makan. Padahal dulu tuh waktu SMA kan anak basket kan rajin olahraga, jadi kan bodinya sebenarnya kan kurus. Mm-mm, Terus mm-mm. udah kerja, nggak jaga makan, apalagi R&D terus kan, makan makan, minum, Iya, makan. Akhirnya kan minum jadi yang akhirnya jadi manis-manis. heeh, gitu loh. Cuman personal branding gue ntar jadi K-pop daddy, gue nggak mau, belum belum mau jadi ajushi gitu kan. Iya, Kalau bisa kan masih pengen dipanggil opa gitu loh. Oh iya 30 dong. belum gitu, masa dipanggil ajushi gitu Mm. kan. Jadi Mm. jadi makanya gue kayak, wah nggak bisa nih, harus mengubah nasib nih. Jadi ya konsisten diet tiap hari gitu loh. Jaga Hmm. makan, olahraga tiap hari sejam gitu loh. Capek kerja, pulang kerja malam, ya tetap Tetap. sepedaan di rumah. Jam 9 kayak jam 10 malam tetap sepedaan, kan sambil nonton drakor juga nggak masalah gitu kan, Bener. happy-happy aja. Makanya tadi kuncinya adalah bangun personal branding kan, sama gua nggak mau jadi K-pop Dapat ajushi Dedi. gitu loh, kayak nggak mau, enak aja gitu, Iya, 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 nggak iya. mau. Jadi kayak, wah nggak boleh nih. Jadi untuk bangun personal branding tersebut, ya udah gue konsisten. Jadi bukan cuma di sosmed, di dunia apapun juga I'm Hmm. working hard gitu loh. Ya udah, Iya, jadi iya. akhirnya berhasil turun 18 kilo dalam waktu 6 bulan. Jadi terlihat wujudnya seperti sekarang. Iya, iya. Very fit dan terlihat muda loh. Emang masih Heeh. muda sih. Jadi kan pasti lebih muda lagi kalau misalnya agak berisi kan beda tuh bener kayak K-pop Ajushi. Kemarin udah nggak ada leher Wah, kemarin gitu loh. Heeh, keren nggak loh body dalam waktu. nggak Oke, body oke. shaming gitu ya. Cuma maksudnya Iya, ini iya. kan terserah gitu. Tapi buat for me personally, gue lebih suka seperti ini. Hmm. Gitu. Cool. Iya, bener-bener ini namanya living the brand ini nih. Kak Daniel contohnya ini. Alright. Begitu, sekian sharingannya. Thank you banget Kak Daniel Sama-sama. buat sharingnya, very inspiring dan semoga teman-teman bisa ambil pelajarannya juga ya, bagaimana untuk membangun personal branding ini sendiri. Oke, see you later Kak Daniel, thank you. Kamsahamnida, annyeong. Sampai ketemu di Kopi Cuseo. Annyeong. Annyeong.